Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan praktik sidang dari mata kuliah praktik latihan kemahiran hukum pidana dengan tema pembunuhan berencana. Saya sebagai penasihat hukum, nama saya Hamdani. Saya Sabrina Rastina Saripudin sebagai jaksa penuntut umum. Saya Presi Angelia Sibuan sebagai jaksa penuntut umum 2. Saya Sehani Dewiana sebagai panitera. Saya Putra Agustina Istanbul sebagai hakim ke-1. Saya Luciani Agustin sebagai hakim ketua. Saya Octavia Syafitri sebagai hakim kedua. Saya Vanessa Febriati sebagai saksi 1. Saya Jahradian Safitri sebagai saksi ahli digital. Saya Firdaus Saputra sebagai saksi ahli forensik. Saya Pak Abdul Ramadhani sebagai korban. Saya Oli Yusuf sebagai terdakwa dan Rohaniawan. Sekian, terima kasih. Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor regis perkara 220-PID-P-2025 Pengadilan Negeri Cikarang dengan terdakwa Ali Yusuf yang didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Sebelum memulai persidangan pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Berikut ini adalah tata tertib persidangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh pengunjung sidang. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Yang kedua, selama sidang berlangsung dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. Tiga, duduk rapi dan sopan selama persidangan. Yang keempat, dilarang makan dan minum di ruang sidang. Yang kelima, dilarang merokok baik di luar sidang maupun di dalam gedung pengadilan. Yang keenam, wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. Yang ketujuh, dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun, kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. Yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Yang kesembilan, dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang, tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, wajib menghormati institusi pengadilan seperti yang telah disebutkan di atas. Yang kedua, wajib menaati semua seperti yang telah disebutkan di atas. Yang ketiga, dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung. Dilarang berbicara, memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan. Dilarang memberikan komentar atau salah tanggapan terhadap suatu yang terjadi selama persidangan tanpa izin majelis hakim. Yang keenam, dilarang berbicara keras di luar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan. Yang ketujuh, dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak diperlukan akan mengganggu jalannya persidangan. Yang kedelapan, pengunjung yang ingin masuk atau keluar sidang persidangan harus meminta izin kepada majelis hakim. Yang kesembilan, untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun video recorder dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu pada majelis hakim. Terdapat beberapa tambahan tata tertib yang harus diikuti dalam persidangan, yaitu
Para pihak diharapkan hadir 15 menit sebelum waktu persidangan dimulai. Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 221 garis miring pidana biasa garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Cikarang dengan terdakwa Ali Yusuf pada hari ini Senin 27 Oktober 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan kepada jaksa penuntut umum. Apakah terdakwa sudah siap dihadirkan ke dalam persidangan? Sudah siap yang mulia. Kalau begitu, jaksa penuntut umum silakan menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Untuk saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruangan persidangan. Bawa bangku. Dan nanti kan di-cut nih, nanti dari sono sini lagi lampunya disiapin. Iya, lupa tadi. Sudah siap lagi. Beda berarti ulang ya. Pulang aja masih tadi gue disini kesalahan. Judulnya apa? Itu bangkunya ada. Nggak bawa dan dari ini si Angel langsung. Enggak ada mau diulang dari musik. Udah ya, siap ya? Ya. Dari ini aja langsung panggil. Ya tadi kan sekalian ada yang salah, biar sekalian gitu loh. Itu enggak apa-apa, Gus. Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 221 garis miring pidana biasa garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Cikarang dengan terdakwa Ali Yusuf pada hari ini Senin 27 Oktober 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan. Kepada jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan ke persidangan? Sudah siap yang mulia. Jaksa penuntut umum silakan menghadirkan terdakwa ke persidangan. Untuk saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Jaksa penuntut umum bisa diperlihatkan kartu identitas terdakwa. Sudah ada pengakuan. Di sini kan tertulis menyangka KTP. Ini yang mulia. Sorry, bentar. Ini enggak ketutupan sama terdakwanya nggak apa-apa? Enggak apa. Kelihatan enggak lu ya? Geser dikit ah. Udah enggak apa. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti proses persidangan? Ya, saya sehat secara resmi dan rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Apakah benar saudara Ali mempunyai hubungan dengan korban? Benar yang mulia. Sudah berapa lama hubungannya dengan korban? Hubungan saya dengan korban sekiranya 2 tahun yang mulia. Kapan terakhir bertemu dengan korban dan aktivitas apa yang Anda lakukan dengan korban? Saya bertemu dengan korban pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 di Cafe ABCD pukul 8 malam yang mulia. Apakah saudara saat ini didampingi oleh penasihat hukum Anda? Saya didampingi dengan penasihat hukum saya dari Justice Law Office yang mulia. Beliau apakah benar penasihat hukum terdakwa? Betul yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa beserta kartu advokat dan berita acara sumpah saudara? Silakan maju dan perlihatkan. Ya, menurut saya hormat, saya membawanya. Dan izin saya untuk memberikan berita acara sumpah dan berita acara selanjutnya.
Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap yang mulia. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Terima kasih yang mulia, bahwa terdakwa Ali Yusuf ditahan berdasarkan yang pertama, penahanan penyidik sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 24 September 2025. Yang kedua, perpanjangan penahanan penuntut umum sejak tanggal 25 September 2025 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2025. Yang ketiga, sidang pertama 27 Oktober 2025. Yang keempat, penahanan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 28 Oktober 2025 sampai dengan sekarang. Yang ketiga, untuk dakwaan, bahwa ia terdakwa Ali Yusuf pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 sekira pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2025 bertempat di Jalan Raya Cibatu, Infeksi Kalimalang, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Faras Lulu yang mengakibatkan meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa sebelum kejadian, terdakwa Ali Yusuf telah merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Faras Lulu karena adanya perselisihan atau motif lain atau yang akan dibuktikan di persidangan. Yang kedua, bahwa terdakwa memiliki waktu yang cukup tenang untuk memikirkan dan memutuskan cara terbaik menghilangkan nyawa korban. Yang ketiga, bahwa dalam melaksanakan rencana tersebut, terdakwa sengaja mendatangi korban di kawasan Jalan Bunga Mayang 2, Cikarang Pusat, dan telah mempersiapkan diri untuk melakukan kekerasan fatal, yaitu mencekik korban menggunakan kedua tangannya. Adapun tahap pelaksana pembunuhan, yang pertama, bahwa pada hari dan waktu Kamis 21 Agustus 2025 pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa mendatangi korban dan mengajaknya berinteraksi. Yang kedua, bahwa kemudian terdakwa Ali Yusuf dengan niat yang telah direncanakan dan menggunakan kedua tangannya secara paksa dan kuat mencekik leher korban Faras Lulu. Yang ketiga, bahwa perbuatan mencekik tersebut dilakukan terus-menerus oleh terdakwa hingga korban tidak dapat bernapas dan meninggal dunia di tempat kejadian. Yang keempat, bahwa terdakwa telah menolak ajakan korban untuk berdamai atau jika ajakan damai tersebut ada, dan tetap bersikukuh untuk melaksanakan perbuatannya hingga korban meninggal. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tuntutan hukuman mati. Demikianlah surat dakwaan ini dibuat dan ditandatangani. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia, tetapi saya tidak berniat untuk membunuh. Itu terjadi karena emosi saya sesaat. Keterangan dicatat, apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsinya saya serahkan seluruhnya kepada penasihat hukum saya, yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Izin majelis hakim yang terhormat, kami akan mengajukan eksepsi dan berikan kami waktu dengan waktu itu 1 minggu.
Maka dari itu, kiranya yang mulia itu bisa memberikan kesempatan bagi kami untuk membuat eksepsi. Baik, karena penasihat hukum mengajukan eksepsi dengan kurun waktu 1 minggu, maka persidangan akan ditunda 1 minggu. Apakah jaksa penuntut umum keberatan? Tidak keberatan yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini untuk tetap ditunda? Setuju, Yang Mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 3 November 2025. Bagaimana Panitera? Baik Yang Mulia, bisa dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 November 2025. Bagaimana jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa setuju sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 3 November, dan apakah ada pertanyaan atau yang disampaikan sebelum ditunda? Tidak ada yang mulia. Sudah cukup. Baiklah, sidang akan kami tunda pada hari Senin 3 November 2025 jam 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan eksepsi dari terdakwa. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 220.1/PID.B/2025 Pengadilan Negeri Cikarang dengan terdakwa Ali Yusuf yang didakwakan melakukan tindak pidana pembunuhan pada hari Senin tanggal 3 November 2025 segera dimulai. Sidang Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara 221/pidana biasa /2025 Pengadilan Negeri Cikarang atas nama terdakwa Ali Yusuf pada hari ini Senin tanggal 3 November dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tahan didampingi penasihat hukum. Sesuai berita acara persidangan sebelumnya, agenda hari ini adalah pembacaan eksepsi terdakwa dari penasihat hukum. Apakah sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia? Baik, silakan dibacakan. Baik. Sebelumnya izin Majelis Hakim dan juga jaksa penuntut umum dan juga para hakim persidangan untuk saya memberikan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan yang sudah diberikan oleh jaksa penuntut umum. Eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum perkara nomor 221/pidana titik biasa /2025 Pengadilan Negeri Cikarang atas nama terdakwa Ali Yusuf kepada yang terhormat Ketua atau anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 221/pidana titik biasa /2025 Pengadilan Negeri Cikarang di Cikarang. Yang Mulia Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati serta hadirin sidang yang kami hormati, disyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam persidangan yang mulia ini. Kami selaku penasihat hukum terdakwa Yusuf mengucapkan terima kasih pada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempelajari surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Selanjutnya kami permohonan untuk mengajukan eksepsi atau keberatan demi perlindungan hak-hak hukum terdakwa. Bahwa eksepsi ini kami ajukan berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan hak kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Sehubungan dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya, dengan ini kami mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama terkait dakwaan kabur dan cacat hukum. Yang pertama, bahwa jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun tidak menguraikan secara jelas dan terperinci unsur dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana persyaratan oleh hukum dan jurisprudensi. Yang kedua, bahwa surat dakwaan tidak menjelaskan kapan yang membunuh itu terbentuk, bagaimana proses perencanaan dilakukan, serta tidak menguraikan adanya
tenggang waktu yang cukup antara niat dan pelaksanaan perbuatan. Yang ketiga, bahwa jaksa penuntut umum lebih banyak menyampaikan kesimpulan dan penilaian pihak tanpa dukungan uraian fakta yang objektif dan konkret, sehingga mencampurkan fakta dengan opini hukum. Bahwa yang keempat, bahwa dakwaan tersebut menyebabkan terdakwa tidak dapat memahami secara jelas perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, sehingga hak terdakwa untuk membela diri secara layak dan adil menjadi terlanggar. Yang kelima, bahwa dengan tidak terpenuhnya syarat formil dan material sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka surat dakwaan jaksa penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi tuntutan hukum dan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Tiga, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menyusun kembali surat dakwaan yang sah menurut hukum. Empat, membebankan seluruh biaya perkara kepada negara. Dan yang terakhir, subsidiar. Satu, memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dua, demikian eksepsi ini kami sampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Hormat kami penasihat hukum terdakwa dari kantor Justice Law Office. Saya sebagai penasihat hukum yang berani. Sekian, terima kasih. Apakah terdakwa ada keterangan tambahan terhadap eksepsi tersebut? Tidak, Yang Mulia, sudah. Apakah jaksa penuntut umum akan menanggapi eksepsi tersebut? Iya Yang Mulia, tapi kami mohon waktu 1 hari Yang Mulia untuk membuat tanggapan terhadap eksepsi tersebut. Apakah penasihat hukum keberatan? Tidak, Yang Mulia, kami tidak keberatan. Baik, sidang akan kami tunda pada hari Rabu 5 November 2025 jam 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan tanggapan eksepsi dari jaksa penuntut umum. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara 221 PID.P 2025 Pengadilan Negeri Cikarang atas nama terdakwa Ali Yusuf pada hari ini Rabu tanggal 5 November 2025 segera dibuka. Sidang Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 221 pidana biasa 2025 Pengadilan Negeri Cikarang atas nama terdakwa Ali Yusuf pada hari ini Rabu tanggal 5 November dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah hadir dan siap mengikuti persidangan? Terdakwa Ali Yusuf sudah siap dan hadir Yang Mulia. Sesuai berita acara persidangan sebelumnya, agenda hari ini adalah pembacaan tanggapan eksepsi terdakwa dari jaksa penuntut umum. Apakah sudah siap? Siap Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Majelis Hakim Yang Mulia, saudara tim penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama, perkenankanlah kami selaku penuntut umum dalam perkara ini terlebih dahulu menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam persidangan kali ini dengan agenda pembacaan tanggapan penuntut umum atas keberatan atau eksepsi saudara tim penasihat hukum terdakwa dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan surat dakwaan yang telah kami bacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 November 2025.
Tidak lupa pula terima kasih kami sampaikan kepada saudara tim penasihat hukum terdakwa yang telah mendampingi terdakwa di sidang pengadilan ini. Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari pokok keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa berkaitan dengan surat bahwa setelah kami baca dan mempelajari pokok keberatan tim penasihat hukum terdakwa berkaitan dengan surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara 221 pidana B 2025 Pengadilan Negeri Cikarang tertanggal 27 Oktober 2025. Dapat kami simpulkan bahwa materi keberatan dari penasihat hukum terdakwa dalam pokoknya yaitu 1. Surat dakwaan batal demi hukum karena dalam menyusun surat dakwaan dianggap tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. 2. Penuntut umum dianggap tidak menguraikan secara jelas dan terperinci unsur dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana bentuk syarat oleh hukum. Sekiranya terlebih dahulu kami penuntut umum mengemukakan pendapat tentang dasar hukum keberatan yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap dakwaan penuntut umum, bahwa yang menjadi objek keberatan dari penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya adalah surat dakwaan penuntut umum yang mendakwa terdakwa pada pasal 340 KUHP, di mana penasihat hukum tidak memandang dakwaan tersebut. Yang pertama, tidak menjelaskan kapan niat membunuh itu terbentuk. Yang kedua, tidak menjelaskan bagaimana proses perencanaan dilakukan. Yang ketiga, tidak menguraikan adanya tenggang waktu yang cukup antara niat dan pelaksanaan perbuatan. Yang keempat, dianggap hanya berisi kesimpulan dan penilaian sepihak penuntut umum tanpa menguraikan fakta objektif. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini memohon dan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya 1. Menolak eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Yusuf untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara 221 pidana D 2025 Pengadilan Negeri Cikarang telah disusun dan dibuat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai tuntas. Demikian tanggapan ini dibacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang dalam sidang hari ini Selasa tanggal 5 November 2025. Apakah penasihat hukum memahami tanggapan tersebut? Apakah ada tanggapan lain atau permohonan putusan soal? Baik, karena tidak ada permohonan terhadap putusan soal, maka sidang akan tetap dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu pembuktian dan saksi-saksi. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap menghadirkan saksi-saksi? Sudah yang mulia, namun kami mohon waktu 1 hari untuk mempersiapkan lebih matang lagi. Apakah penasihat hukum keberatan? Tidak keberatan juga. Baik, sidang akan kami tunda pada hari Jumat 7 November 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi dalam persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditutup dan ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara 221/PID.B/2025 Pengadilan Negeri Cikarang atas nama terdakwa Ali Yusuf pada hari ini Jumat tanggal 7 November 2025 dinyatakan dibuka. Sidang Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 221/pidana biasa /2025 Pengadilan Negeri Cikarang atas nama terdakwa Ali Yusuf pada hari ini Jumat tanggal 7 November 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah hadir dan siap mengikuti persidangan? Terdakwa Yusuf sudah siap yang mulia. Sesuai berita acara persidangan sebelumnya, agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan
dari jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi-saksi. Kami panggil saksi pertama, Saudari Vanessa selaku teman dari korban. Untuk saudari Vanessa, silakan maju ke depan. Untuk Bapak Haji Muhammad dimohon maju ke depan untuk mengambil sumpah saksi. Ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Baik, silakan. Kepada jaksa penuntut umum, silakan bacakan identitas saksi. Adapun identitas saksi dari pihak korban yaitu nama lengkap Vanessa Febriawati, tempat tanggal lahir Bekasi 15 Juni tahun 2003, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, pekerja mahasiswa, alamat bertempat tinggal di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, agama Islam. Saksi menerangkan bahwa ia adalah teman dekat dan rekan satu kos korban yang diminta memberikan keterangan saksi terkait hubungan korban dengan terdakwa serta keberadaannya di lokasi kejadian pada saat perkara aktual terjadi. Sekian, terima kasih. Untuk Saudari Vanessa, silakan bacakan keterangan Anda. Atas pertanyaan jaksa penuntut umum, majelis hakim dan penasihat hukum, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 1. Saksi menerangkan bahwa ia merupakan sahabat karib korban sejak duduk di bangku SMP dan telah tinggal bersama sebagai rekan sekamar kos selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Dengan hubungan tersebut, saksi mengetahui secara dekat dan langsung kebiasaan, kondisi, serta kehidupan pribadi korban sehari-hari. 2. Saksi memberikan keterangan bahwa hubungan asmara antara korban dan terdakwa Ali Yusuf dalam kurun waktu sekitar 2 bulan terakhir sebelum kejadian tidak berjalan harmonis dan sering diwarnai pertengkaran. Saksi pernah melihat korban pulang ke kos dalam keadaan menangis dan terlihat terpukul secara emosional setelah bertemu dengan terdakwa pada hari Minggu sebelum peristiwa meninggalnya korban. 3. Saksi menjelaskan bahwa sejak hari Selasa sore tanggal 19 Agustus 2025 ia tidak dapat berkomunikasi dengan korban karena telepon seluler miliknya disita sementara untuk keperluan kegiatan tertentu. Akibat kondisi tersebut, saksi tidak mengetahui adanya situasi darurat maupun kejadian penting yang menimpa korban pada hari terjadinya peristiwa. 4. Saksi memberikan dan mengonfirmasi bahwa sosok perempuan yang terekam dalam rekaman CCTV di depan pintu kos korban adalah benar dirinya. Saksi menerangkan bahwa ia tiba di lokasi kos tersebut sehari setelah terdakwa meninggalkan tempat kejadian. 5. Saksi menegaskan bahwa seluruh keterangan yang disampaikannya diberikan secara jujur, objektif, dan berdasarkan fakta yang dilihat, diketahui, serta dialami sendiri oleh saksi. Keterangan tersebut disampaikan dengan itikat baik untuk membantu proses penegakan hukum terkait meninggalnya korban yang diduga kuat akibat tindakan terdakwa. Demikian keterangan ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya alami sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Keterangan ini saya berikan di bawah sumpah demi keadilan bagi almarhum para seluruh Ramadhani. Bagaimana hubungan pertemanan saudari dengan korban? Hubungan pertemanan saya dengan korban sudah sejak dari SMP dan ngekos bersama sudah selama 2 tahun. Kapan terakhir kali Anda aktif komunikasi dengan korban? Terakhir komunikasi Selasa sore jam 5 untuk mengabari kalau saya tidak bisa pegang HP untuk 3 hari ke depan karena HP saya disita panitia. Sorry. Itu nggak yakin. Beneran kan pernah ya? Di situ tadi ya.
Itu tuh ceritanya pakai ini, coba pakai alat UKM ini waktu itu. Makanya gitu. Yakin. Lanjut. Apakah saudari tahu hubungan korban dengan pelaku? Ya, saya mengetahuinya yang mulia. Mereka saling seringkali berdebat selama sekitar 2 bulan terakhir, dan perdebatan terakhir yang saya tahu pada hari Minggu, korban pulang dalam keadaan menangis saat pulang kencan dengan pelaku. Dari penasihat hukum pelaku apakah ada keterangan? Dari penasihat hukum pelaku apakah ada keterangan? Baik, sebelumnya izin pada majelis hakim, hakim 1 dan juga 2, juga para jaksa penuntut umum selaku pembela daripada penuntut daripada terdakwa. Kami selaku penasihat hukum setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh saksi. Kami tidak ingin terlalu berbelit, namun perlu diperhatikan bahwa majelis hakim yang mulia adalah oleh Tuhan di muka bumi yang melakukan kedua atas keadilan. Dalam menentukan pidana, keadilan tidak hanya berarti pembalasan, tapi juga perbaikan dan juga kemanusiaan. Kami selaku penasihat hukum memohon pada majelis hakim yang mulia untuk mempertimbangkan penyesalan terdakwa, itikat baiknya dan juga fakta-fakta meringankan lainnya yang disampaikan dalam persidangan sebagai pertimbangan pertama dalam menjatuhkan putusan. Mungkin sekian dari kami seperti itu. Apakah jaksa penuntut umum ada keterangan saksi tambahan? Ya, yang mulia, saksi yang digital forensik. Kepada saksi saudari Ibu Zahradian Safitri S.Com dipersilakan memasuki ruangan sidang. Baik, untuk Bapak Haji Muhammad dimohon ambil sumpah dari saksi dan ahli digital forensik. Baik, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Baik, silakan duduk. Kepada jaksa penuntut umum silakan membacakan identitas saksi terlebih dahulu. Identitas saksi ahli forensik digital. Nama lengkap Zahradian Safitri, sarjana komunikasi. Tempat tanggal lahir Bekasi 12 April 1993. Jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia. Pekerjaan ahli forensik digital. Alamat bertempat tinggal di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Agama Islam. Saksi menerangkan bahwa ia adalah ahli forensik digital yang diminta memberikan keterangan ahli terkait pemeriksaan rekaman CCTV dan bukti elektronik pada perkara Aquo. Sekian, terima kasih. Atas pertanyaan jaksa penuntut umum, majelis hakim dan penasihat hukum, saksi atau ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa saksi atau ahli menerima tugas untuk melakukan pemeriksaan rekaman CCTV dan diperoleh dari lokasi kos korban para seluruh serta melakukan pengujian keaslian dan integritas rekaman tersebut dengan metode forensik digital yang wajib digunakan. Yang kedua, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis, saksi atau ahli menyimpulkan bahwa rekaman CCTV dimaksud otentik, tidak ditemukan tanda-tanda pengeditan atau manipulasi digital yang mengubah substansi kejadian yang terekam. Yang ketiga, bahwa dari hasil analisis rekaman CCTV pada tanggal dan waktu yang sesuai dengan kronologi kejadian sekitar malam hari pada bulan Agustus 2025 terlihat seorang laki-laki yang secara konsisten dikenali sebagai terdakwa mendatangi pintu kamar kos korban. Yang keempat, bahwa dalam rekaman terlihat orang tersebut A berdiri beberapa saat di depan pintu kos korban. Hal
sambil memperhatikan situasi sekitar. B. Mengetuk pintu lalu korban membuka pintu sebagian. C. Terlihat korban berusaha menutup kembali pintu, namun tangan orang tersebut menahan pintu, kemudian memaksa masuk sehingga pintu tertutup dengan keras atau bantingan. Yang D. Setelah pintu tertutup, tidak ada lagi pergerakan keluar masuk dari orang lain dalam jangka waktu sekitar kurang lebih 1 jam. Yang kelima, bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, orang yang sama terekam keluar dari kamar kos korban dan mengunci pintu dari luar, lalu meninggalkan lokasi. Yang keenam, bahwa rekaman CCTV lain juga menunjukkan kedatangan teman korban, saksi lain, yang hendak masuk ke kos tersebut dan mendapati kondisi pintu dalam keadaan terkunci dari luar, konsisten dengan keterangan saksi mata. Yang ketujuh, bahwa berdasarkan keseluruhan analisis, saksi atau ahli menyimpulkan A. Rekaman CCTV secara teknis valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti elektronik. Yang B. Rekaman CCTV tersebut mendukung adanya keberadaan terdakwa di lokasi kos korban sebelum kematian korban, adanya pemaksaan masuk ke kamar korban, serta fakta bahwa terdakwa keluar dan mengunci kamar dari luar dalam rentang waktu yang berkaitan erat dengan kejadian peristiwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Saksi atau ahli menegaskan bahwa keterangan semata-mata berdasarkan keahlian di bidang forensik digital dan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik yang diserahkan secara resmi oleh penyidik atau jaksa penuntut umum. Keterangan tersebut telah dibacakan dan disetujui oleh saksi, kemudian ditandatangani oleh saksi atau ahli bersama majelis hakim dan panitera pada saat persidangan. Kalau pakar hasil pemeriksaan CCTV yang ditemui di lokasi kejadian. Izin yang mulia, ada satu bukti rekaman CCTV yang menunjukkan saksi teman korban ketika ini memasuki kos tersebut. Baik, saya rasa cukup. Saksi kembali ke tempat. Jaksa penuntut umum, apakah ada keterangan saksi tambahan? Ada yang mulia. Ada yang mulia dari saksi ahli forensik. Dipersilakan untuk menghadirkan saksi tersebut. Untuk saudari Dr. Farida Helisa Saputri, spesialis forensik, silakan maju ke depan untuk membacakan sumpah. Untuk Bapak Haji Muhammad, silakan mengambil sumpah dari saksi ahli forensik. Ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Baik, silakan duduk. Untuk jaksa penuntut umum, silakan membacakan identitas saksi. Identitas saksi ahli forensik. Nama lengkap Dr. Frida Helisa Putri, spesialis forensik. Tempat atau tanggal lahir Bekasi 20 Februari 1989. Jenis kelamin perempuan. Keluarga negara Indonesia. Pekerjaan dokter spesialis forensik. Alamat tempat tinggal di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Agama Islam. Saksi atau ahli menerangkan bahwa ia adalah dokter spesialis forensik yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban Farhan Lulu dan menyusun visum et repertum serta
laporan pemeriksaan laboratorium forensik. Sekian, terima kasih. Tolong paparkan hasil pemeriksaan hasil visum dan laboratorium. Atas pertanyaan jaksa penuntut umum, majelis hakim dan penasihat hukum, saksi atau ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa saksi atau ahli menerima permintaan resmi dari penyidik untuk melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah seorang perempuan bernama Faras Nurul yang diduga merupakan korban tindak pidana kekerasan. Yang kedua, bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur kedokteran forensik, meliputi pemeriksaan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar tubuh seperti kulit, leher, wajah, ekstremitas, dan pemeriksaan bagian dalam tubuh terutama pada daerah leher, saluran pernapasan, serta organ vital lainnya. Selanjutnya, dokumentasi foto, pencatatan temuan, dan penyusunan visum et repertum. Yang ketiga, bahwa dari hasil pemeriksaan, saksi atau ahli menemukan antara lain, yaitu tanda-tanda kekerasan tubuh dan atau penekanan pada daerah leher yang konsisten dengan tindakan pensuntikan menggunakan tangan, seperti manual strangulation. Selanjutnya adanya perdarahan di jaringan lunak leher. Kemungkinan fraktur atau kerusakan pada struktur leher tertentu, misalnya kartilago atau tulang rawan laring, sesuai temuan visum. Selanjutnya tanda-tanda asfiksia seperti sianosis atau kebiruan dan petechiae atau bintik perdarahan yang umumnya ditemukan pada korban kekerasan yang menyebabkan hambatan napas. Selanjutnya yang keempat, bahwa dari pemeriksaan tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa kematian korban diakibatkan oleh bunuh diri dengan cara menggantung diri yang murni, melainkan ditemukan pembunuhan yang lebih konsisten dengan kekerasan oleh orang lain. Yang kelima, bahwa berdasarkan keseluruhan temuan, saksi atau ahli menyimpulkan bahwa sebab kematian korban adalah gangguan pernapasan berat, asfiksia, akibat tercekikan pada leher. Dan juga mekanisme kematian konsisten dengan tindakan kekerasan manual seperti tangan yang dilakukan oleh pihak lain, bukan semata-mata akibat tindakan korban sendiri. Selanjutnya, waktu kematian diperkirakan sejalan dengan rentang waktu yang dijelaskan dalam kronologi perkara, sebagaimana tercermin dalam dakwaan dan keterangan saksi lainnya. Yang keenam, bahwa saksi atau ahli telah membacakan dan atau menjelaskan isi visum et repertum dan atau laporan laboratorium di persidangan sesuai permintaan hakim dan jaksa penuntut umum. Baik, penutup keterangan ahli, saksi atau ahli menegaskan bahwa semua kesimpulan yang diberikan adalah berdasarkan standar ilmu kedokteran forensik, prosedur yang berlaku, serta temuan objektif pada jenazah korban tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Keterangan tersebut dibacakan dan disetujui oleh saksi atau ahli, kemudian ditandatangani oleh saksi atau ahli bersama majelis hakim dan penitera dalam berita acara persidangan perkara nomor 221/PIDB/2025/PN Cikarang. Baik, keterangan diterima. Apakah alat bukti dan para saksi sudah selesai diajukan? Sudah, yang mulia. Baik, terdakwa Ali Yusuf silakan maju ke kursi pemeriksaan. Duduk lagi. Bu, udah, udah. Sekali kan nggak ada keterangan nih. Dia semua keterangan kan? Iya. Dulu ini aja kayak begini. Keterangan terdakwa dulu kan? Keterangan terdakwa kan udah dibikin. Mau dulu. Ada. Ada. Tadi ini. Bukti kali ya. Di gue yang bikin juga. Bu ini cuma megang bukti. Terus ini resepsi pledoi. Masih jadi vlog. Ada. Jadi print kali. Ada. Oh, nggak ada di sini kan nggak ada. Yang desain naskah gitu. Hah? Yang desain naskah. Ini. Masa? Sini ada. Iya. Tahan. Nggak ada di sini. Ini bukan. Bukan. Oh, mau. Tadi gue liat yang Oh dia bikin ya, berarti gue bikin gimana? lu yang
Di Google Drive coba lihat, nanti ngasih kertas biasa aja. Oh, ya udah kalau siapa yang Kalau nggak usah baca keterangan deh, langsung aja ke dialog yang saudara terdakwa setelah mendengar kesaksian penuh. dari apa yang saudara saksikan? Dari uang berarti ya? Enggak, langsung Dari duduk aja. duduk aja. Saudara terdakwa setelah mendengar keterangan saksi teman korban dan saksi ahli, apakah saudara membenarkan telah sengaja memasuki kosan korban secara paksa, lalu membunuh korban dan menyamarkan tindakan Anda dengan membuat seolah korban mengakhiri hidupnya sendiri? Saya mengaku yang mulia, saya menyesal. Saya sudah tertutup oleh rasa amarah dan emosi ketika korban saya ajak untuk berdamai dan memperbaiki keadaan. Namun, korban tetap memilih selingkuhannya. Saya benar-benar kecewa sehingga saya melakukan hal tersebut. Saudara tahu bahwa merencanakan akan membunuh korban, apapun alasannya sudah diatur berat hukumannya dalam undang-undang. Lalu mengapa saudara tetap merencanakan akan membunuh korban jika korban tidak ingin berdamai? Dan apa yang saudara rasakan setelah membunuh korban? Saya sangat menyesal dan merasa bersalah yang mulia. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Saya siap bertanggung jawab atas perbuatan saya. Karena saya semata-mata kecewa dan marah tidak ingin korban dimiliki orang lain. Sehingga saya merencanakan hal tersebut ketika saya benar-benar di luar kendali. Penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Baik, untuk saudara terdakwa sekaligus klien kita sendiri, apakah upaya permohonan maaf kepada keluarga sudah dilakukan? Sudah Pak, saya telah sampaikan permohonan maaf dan santunan duka kepada keluarga korban. Meskipun itu tidak bisa menggantikan kerugian mereka atas kehilangan nyawa korban. Cukup. Jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan tambahan? Cukup yang mulia. Baik, pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai. Dengan ini agenda pemeriksaan penuntutan dinyatakan selesai. Jaksa penuntut umum, apakah saudara siap dengan tuntutan pada sidang berikutnya? Kami mohon waktu untuk hari untuk menyusun tuntutan yang mulia. Penasihat hukum, apakah keberatan? Tidak keberatan ya mulia. Ya. Ya, jangan dengar. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 10 November 2025 dengan agenda pembacaan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum. Kepada jaksa penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa kembali pada hari sidang yang telah ditetapkan. Dengan demikian sidang perkara dinyatakan ditutup dan ditunda. Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksa biasa dengan nomor register perkara 221/PID B /2025 PN Cikarang dengan terdakwa Ali Yusuf yang didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan pada hari Senin 10 November 2025 yang segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Kerja masuk. Dibilang. Sampai segera dimulai aja. Sampai langsung Jadi langsung dulu kan? Tidak, jadi duduk. Sidang Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 221/pidana-biasa-2025 Pengadilan Negeri Cikarang atas nama terdakwa Ali Yusuf pada hari ini Senin tanggal 10 November 2025 atas nama terdakwa Ali Yusuf pada hari ini Senin tanggal 10 November 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara persidangan sebelumnya, agenda hari ini pembacaan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum. Apakah sudah siap dengan tuntutannya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Kepada yang mulia, yang majelis hakim Pengadilan Negeri Cikarang,
kami, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan perkara pidana atas nama terdakwa Ali Yusuf berdasarkan surat dakwaan tunggal nomor PDM 221 Cikarang pidana biasa tanggal 10 2025 tertanggal 20 Oktober 2025 mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut. Yang pertama, fakta hukum di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi, yaitu keterangan ahli dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Fakta pembunuhan dan keadaan terdakwa bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2025 sekiranya pukul 21.30 WIB, terdakwa Ali Yusuf mendatangi korban dan mengajaknya berinteraksi. Kemudian terdakwa Ali Yusuf dengan niat yang telah direncanakan telah menggunakan kedua tangannya secara paksa dan kuat menjangkit ke leher korban, yaitu para suku. Bahwa perbuatan menjangkit tersebut dilakukan terus-menerus oleh terdakwa hingga korban tidak dapat bernafas dan meninggal dunia di tempat kejadian. Bahwa terdakwa telah menolak ajakan korban untuk berdamai dan tetap bersekufu untuk melaksanakan perbuatan hingga korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa didakwa melanggar pasal 340 tahun 2009 tentang pembunuhan berencana. Unsur-unsur pasal 340 yaitu setiap orang. Unsur ini telah terpenuhi karena terdakwa Yusuf adalah subjek hukum yang cakap bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan tindakan pembunuhan berencana. Yang kedua, dengan sengaja perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus dilakukan dengan kesadaran dan keinginan untuk melakukannya. Kesengajaan ini bisa dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai kepastian, atau kesengajaan sebagai kemungkinan. Yang ketiga, dengan rencana terlebih dahulu harus ada perencanaan yang matang sebelum tindakan pembunuhan dilakukan. Ini berarti pelaku memiliki waktu untuk memikirkan dan mempertimbangkan cara terbaik untuk melaksanakan pembunuhan tersebut. Yang keempat, merampas nyawa orang lain. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan. Yang kelima, unsur rencana dan tindak pidana pembunuhan berencana mengandung unsur rencana pembunuhan dan tindakan pembunuhan itu sendiri. Berdasarkan analisis yuridis Majelis Hakim yang mulia, kami jaksa penuntut umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Ali Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal pasal 340 pembunuhan berencana. Berdasarkan uraian fakta, analisis yuridis dan pertimbangan di atas, kami jaksa penuntut umum dengan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menuntut. Yang pertama, menyatakan terdakwa Ali Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 342 KUHP dalam dakwaan tunggal. Yang kedua, menjatuhkan pidana terdakwa Ali Yusuf dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Yang ketiga, menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Yang keempat, menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang kelima, menetapkan barang bukti berupa hasil otopsi yang terdapat bekas cetikan leher korban dan terdapat sidik jari terdakwa. Yang keenam, membebankan biaya perkara terdakwa sebesar 5 miliar rupiah. Demikian surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan hari ini. Terima kasih. Apakah terdakwa dapat memahami tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya paham yang mulia. Baik, terdakwa dapat memberikan jawaban atau tanggapan atas tuntutan tersebut. Yang mulia, saya tidak bermaksud membunuh korban sebenarnya. Itu terjadi karena emosi saya sesaat. Dikarenakan saya tidak rela melihat dia sama pria lain membunuh. Lalu mengapa
terdakwa dengan jelas dan sadar mengakui berencana membunuh korban jika tidak ingin memperbaiki hubungan. Saya tidak terima ketika korban memilih sungguhan di batin saya. Saya tidak terima korban bersamanya. Agar saya berniat membunuh hanya karena saya tidak ingin korban hidup bersama sungguhannya dan mau memperbaiki dengan saya. Tetapi saya merasa dikhianati ketika mengetahui korban tidak benar-benar ingin berdamai dan saya selamatkan. Apakah terdakwa memiliki bukti atau saksi yang dapat mendukung keterangan terdakwa tentang perselingkuhan korban? Tidak ada bukti langsung ya, Bu ya. Tapi saya melihat sendiri korban bersama pria lain di kafe. Dan pesan-pesan korban dan selingkuhannya pun sudah terlebih dahulu dihapus. Izin, Yang Mulia, kami memohon agar mendapatkan kesempatan untuk memberikan pledoi atau nota pembelaan lebih lanjut setelah proses replik dan duplik itu selesai. Baik, penasihat hukum dapat melanjutkan membacakan pledoi. Apakah sudah siap? Belum Yang Mulia, kami belum siap. Oleh itu kami memohon waktu 1 hari untuk membuat pledoi dan akan memberikannya. Apakah jaksa penuntut umum keberatan? Tidak, Yang Mulia. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 12 November 2025 dengan agenda pembacaan pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Kepada jaksa penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa kembali pada hari sidang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sidang perkara pidana dengan nomor register 221/pidana biasa /2025 Pengadilan Negeri Cikarang pada hari ini dinyatakan ditutup dan ditunda. Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksa biasa dengan nomor register perkara 221/pidana B/2025 PN Cikarang dengan terdakwa Ali Yusuf yang didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan pada hari Rabu 12 November 2025 segera dimulai. Sidang Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 221/pidana biasa /2025 Pengadilan Negeri Cikarang atas nama terdakwa Ali Yusuf pada hari ini Rabu tanggal 12 November 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara persidangan sebelumnya, agenda hari ini pembacaan pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Apakah sudah siap? Sudah siap Ya. Silakan dibacakan. Singkat saja. Panjang banget ini tak masalahnya Pak. Singkat aja. Singkat saja. Sebelumnya izinkan saya sebagai penasihat hukum yang mulia Majelis Hakim dan juga jaksa penuntut umum serta ahli presiden yang saya presentasi banggakan untuk saya memberikan pledoi atau nota pembelaan. Kami tentunya menghormati jeripaya dan objektivitas para jaksa penuntut umum dalam menyusun surat tuntutan, namun perkenankan kami menyampaikan keberatan terhadap tuntutan pidana hukuman mati yang telah dibawakan oleh jaksa penuntut umum. Baik, yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 221/pidana biasa /2025 pidana Cikarang. Pengadilan Cikarang, kami selaku penasihat hukum terdakwa Ali Yusuf dalam ini mengajukan nota pembelaan atau pledoi yang bersifat argumentatif yuridis sebagai tanggapan atas tuntutan jaksa penuntut umum yang terdakwa melanggar pasal 340 KUHP dengan tuntutan pidana mati, bahwa tujuan pembinaan dalam hukum pidana Indonesia bukan semata-mata pembalasan, melainkan juga mengandung asas keadilan, kemanfaatan dan juga kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap penerapan pasal pidana terlebih pidana mati harus diuji secara ketat, cermat dan proporsional berdasarkan fakta dan hukum yang terungkap di persidangan. Pasal 340 KUHP mensyaratkan adanya dengan rencana terlebih dahulu. Itu perlu digarisbawahi oleh para majelis hakim yang menurut doktrin dan juga jurisprudensi Mahkamah Agung harus memenuhi 3 unsur pokok. Yang pertama,
itu adanya keputusan kehendak dalam keadaan batin yang benar. Dan yang kedua, adanya tenggang waktu yang cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan. Dan yang ketiga, pelaksanaan perbuatan dilakukan secara rencana, secara sesuai dengan rencana yang sudah disusun oleh sang pelaku. Berdasarkan fakta persidangan, unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi secara kumulatif dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, tidak terpenuhinya unsur keadaan batin yang benar. Keterangan terdakwa, saksi, dan fakta persidangan menunjukkan bahwa hubungan terdakwa dan korban diliputi konflik emosional yang intens. Pada saat kejadian, terdakwa berada dalam kondisi emosi yang memuncak akibat rasa kecewa, cemburu, dan juga tekanan psikologis. Kondisi ini mendiadakan adanya keadaan batin yang benar sebagaimana disyaratkan pasal 340 KUHP tersebut. Kedua, unsur tidak terbukti secara yuridis. Unsur bedentik tidak terbukti secara yuridis. Jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan secara meyakinkan dan adanya tenggat waktu yang cukup bagi terdakwa untuk berpikir secara rasional dan merencanakan pembunuhan secara matang. Fakta bahwa peristiwa terjadi dalam satu rangkaian emosi menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bersifat spontan atau secara tiba-tiba, bukan hasil dari perencanaan yang sudah dirancang secara sadar dan juga dingin. Yang ketiga, tidak ada alat atau persiapan khusus. Terdakwa tidak mempersiapkan alat khusus untuk membunuh korban. Perbuatan dilakukan menggunakan tangan kosong yang secara doktrin sering dijadikan indikator tidak adanya perencanaan matang, melainkan perbuatan yang timbul seketika akibat ledakan emosi. Selanjutnya, dalam kualifikasi hukum yang tepat, pasal 338 KUHP, pandangan bahwa perbuatan yang dilakukan dalam keadaan emosi saat tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana telah ditegaskan dalam berbagai jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain. Yang pertama, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 42/KR/tahun 1965 yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu. Harus dibuktikan adanya suasana batin yang tenang dan adanya waktu yang cukup untuk berpikir secara matang sebelum perbuatan dilakukan. Yang kedua, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 123/KR/1968 yang menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan secara spontan karena dorongan emosi yang kuat tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana, melainkan pembunuhan biasa. Yang ketiga, putusan Mahkamah Agung RI nomor 225/PIDANA/1983 yang menyatakan bahwa tenggang waktu harus benar-benar memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berpikir secara rasional, bukan sekedar jeda waktu yang terjadi dalam suasana yang emosi yang memuncak. Dan yang keempat, putusan Mahkamah Agung RI nomor 1367/PIDANA/1991 yang artinya menyatakan bahwa apabila niat membunuh timbul dan dilaksanakan dalam satu rangkaian peristiwa yang didorong oleh emosi maka unsur perencanaan tidak terpenuhi. Berdasarkan jurisprudensi tersebut, perbuatan terdakwa dalam perkara akuo yang dilakukan dalam kondisi emosi dan konflik batin yang berat lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, bukan pembunuhan berencana sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh jaksa penuntut umum, yaitu pasal 340 KUHP. Berdasarkan nilai tersebut, maka perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, bukan sebagai pembunuhan berencana. Hal ini sejalan dengan asas in dubio pro reo, yakni apabila terdapat keraguan dalam pembuktian unsur pidana, maka keraguan tersebut harus ditafsirkan demi kepentingan terdakwa. Selanjutnya, prinsip kehati-hatian dalam penjatuhan pidana mati. Pidana mati merupakan pidana paling berat dan tidak dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa pidana mati harus dijatuhkan secara sangat selektif dan mempertimbangkan faktor kemanusiaan, penyesalan, dan juga kemungkinan rehabilitas pelaku. Tentu dalam persidangan yang sudah dimulai oleh yang sejauh ini sudah kita mulai, bahwasanya keterangan yang diberikan oleh saksi, oleh terdakwa, dan juga ahli-ahli forensik bahwasanya berpatok pada pengakuan daripada terdakwa. Beliau menyampaikan tidak terbelit-belit atau berbohong
Beliau sudah mengakui bahwasanya menyesal dalam persidangan dan juga melakukan suatu perbaikan pada keluarga korban, entah itu memberikan santunan dan lain sebagainya. Dalam perkara akuo terdapat beberapa poin. Yang pertama, terdakwa tentunya mengakui perbuatannya. Yang kedua, menunjukkan penyesalan yang dalam. Yang ketiga, bersikap kooperatif dan selama persidangan. Selanjutnya, belum pernah dihukum. Dan yang terakhir, sang terdakwa masih berusia muda dan berpotensi untuk diperbaiki. Dengan demikian, tuntutan pidana mati menjadi tidak proporsional dan bertentangan dengan rasa keadilan. Selanjutnya, hal-hal yang meringankan. Yang pertama, terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan. Yang kedua, terdakwa mengakui kesalahan dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, terdakwa menyesali perbuatannya secara tulus. Yang keempat, terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban. Yang kelima, terdakwa belum pernah dihukum. Yang keenam, perbuatan dilakukan dalam keadaan emosi yang berat. Selanjutnya, penuntut dan juga permohonan dari kami sebagai penasihat hukum berdasarkan seluruh uraian fakta dan analisis juridis di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk pertama, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP. Yang kedua, menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana pasal 338 KUHP. Yang ketiga, menjatuhkan pidana yang adil, manusiawi dan juga proporsional seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan jauh dari pidana mati dengan mempertimbangkan seluruh keadaan yang meringankan. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan dengan penuh rasa hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan dengan demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan adegium hukum yang berbunyi Ecum et bonum est lex legum, yang artinya keadilan dan kebaikan adalah hukum tertinggi. Sekian nota pembelaan itu kami sampaikan. Terima kasih. Apakah jaksa penuntut umum mengerti isi pledoi tersebut? Mengerti ya mulia. Apakah jaksa penuntut umum ada tanggapan perihal pledoi tersebut? Kami tidak terima atas isi pledoi tersebut yang mulia. Maka dari itu, kami memohon untuk membuat replik terlebih dahulu dengan jangka waktu 1 hari yang mulia. Apakah penasihat hukum keberatan? Tidak keberatan Yang Mulia. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 dengan agenda pembacaan surat replik dari jaksa penuntut umum. Kepada jaksa penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa kembali pada hari sidang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sidang perkara pidana dengan nomor register 221-pidana-2025 Pengadilan Negeri Cikarang pada hari ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Cikarang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksa biasa dengan nomor register perkara 221-pidana biasa /2025 Pengadilan Cikarang dengan terdakwa Ali Yusuf yang didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan pada hari Jumat 14 November 2025 segera dimulai. Sidang Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 221-pidana biasa /2025 Pengadilan Negeri Cikarang atas nama terdakwa Ali Yusuf pada hari ini Jumat tanggal 14 November 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara persidangan sebelumnya, agenda hari ini pembacaan surat replik dari jaksa penuntut umum. Apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Singkat saja. Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Saya akan bacakan repliknya. Replik jaksa penuntut umum perkara pidana nomor 221/pidana biasa /2025 Pengadilan Negeri Cikarang atas nama terdakwa Ali Yusuf kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 221/pidana biasa /2025 Pengadilan Negeri Cikarang. Adapun pokok-pokok tanggapan pada prinsipnya, kami jaksa penuntut umum tetap ada surat tuntutan pidana
pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 5 November 2025 dengan pertimbangan sebagai berikut, yaitu yang pertama mengenai keberatan terhadap pembuktian unsur kelalaian. Penasihat hukum dalam pledoinya menyatakan bahwa kesalahan terdakwa adalah kelalaian murni dan tidak adanya niat jahat. Lalu tanggapan kami menolak pendapat bahwa terdakwa tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban karena fakta di persidangan justru menunjukkan adanya kesengajaan dan perencanaan yang matang. Yang kedua, mengenai hal-hal yang meringankan terdakwa. Menurut penasihat hukum menekankan pada pengakuan terdakwa, penyesalan, serta upaya tanggung jawab moral dan material kepada keluarga korban. Dan tanggapan kami menghargai pengakuan dan penyesalan terdakwa, dan hal-hal tersebut sudah kami masukkan sebagai faktor yang meringankan dalam surat tuntutan kami. Namun, penyesalan dan pemberian santunan tersebut tidak menghapus tindak pidana yang telah sempurna dilakukan terdakwa, yaitu dengan sengaja dan berencana menghilangkan nyawa korban. Yang ketiga, mengenai tuntutan hukum. Kami menuntut pidana penjara seumur hidup bagi terdakwa. Tuntutan ini telah mempertimbangkan aspek keringanan berupa pengakuan dan penyesalan yang disampaikan oleh penasihat hukum. Ancaman pidana maksimum dalam pasal 340 KUHP adalah hukuman mati. Sementara tuntutan kami merupakan bentuk keadilan yang proporsional, namun tetap menekankan aspek keadilan, pencegahan, serta pertanggungjawaban penuh atas hilangnya nyawa korban akibat perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan berencana. Kesimpulan, berdasarkan uraian tanggapan di atas, kami jaksa penuntut umum berpendapat bahwa nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa tidak menggugurkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk kiranya memutuskan yaitu menolak seluruh nota pembelaan pledoi dari penasihat hukum terdakwa Ali Yusuf. Yang kedua, menyatakan jaksa penuntut umum tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan pada tanggal 5 November 2025. Demikian replika kami sampaikan. Atas perhatian majelis hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Apakah penasihat hukum sudah memahami surat replik tersebut? Sudah yang mulia, kami sudah memahami dan juga sangat memahami apa yang saya sampaikan oleh jaksa penuntut umum. Namun kami menolak tuntutan tersebut. Kami masih berdiri dalam pendirian kami atas nota pembelaan yang sudah kami ajukan. Khususnya apa sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum, ada perlu digarisbawahi pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh sang terdakwa. Itu sudah dilakukan, baik itu tanggung jawab moral maupun tanggung jawab batin. Yang mulia, majelis hakim perlu perhatikan bahwasanya harus objektif, jangan sampai persidangan ini hanya menyudutkan satu pihak saja. Dari itu, jangan sampai putusan yang diberikan oleh majelis hakim itu melanggar atas peraturan Dewan PBB terkait hak asasi manusia. Di sini kita ini sebenarnya negara hukum, bahwasanya bukan darah dibalas darah dan juga nyawa dibalas nyawa, harus dipertimbangkan sebaik-baiknya. Ini sebagai juga saja yang mulia. Apakah terdakwa memiliki tanggapan terhadap surat replik tersebut? Saya memahami yang mulia, namun saya tetap pada pengakuan saya bahwa saya benar-benar menyesal melakukan hal tersebut, dan saya harap majelis hakim dapat mempertimbangkan pengakuan saya. Nah, Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 17 November 2025 dengan agenda pembacaan surat bukti dari penasihat hukum terdakwa. Pada jaksa penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa kembali pada hari sidang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sidang perkara pidana nomor register 221/pidana biasa (2025) Pengadilan Negeri Cikarang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup.
Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 221 pidana biasa 2025 PN Cikarang dengan terdakwa Ali Yusuf yang didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan pada hari Senin 17 November 2025 segera dimulai. Sidang Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor perkara 221 pidana biasa 2025 Pengadilan Negeri Cikarang atas nama terdakwa Yusuf pada hari ini Senin tanggal 17 November menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah penasihat hukum terdakwa sudah siap membacakan duplik tersebut? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Singkat saja, duplik tanggapan penasihat hukum atas renteng yang diterima oleh jaksa untuk umum. Duplik ini bertujuan untuk memperkuat argumen pledoi, khususnya mengenai keringanan hukuman dan memastikan bahwa terdakwa tidak dihukum seberat ancaman maksimum karena tidak ada unsur kesengajaan. Duplik. Pertama, kami penasihat terdakwa tetap berpegang teguh pada seluruh dalil dan argumentasi hukum yang telah kami sampaikan secara jelas dalam nota pembelaan pledoi tanggal 12 November 2025. Kami menghargai replik jaksa penuntut umum yang menegaskan adanya unsur perbuatan yang menyebabkan kematian korban. Namun demikian, kami merasa perlu memberikan penegasan kembali agar majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan secara objektif bahwa tidak ada unsur kesengajaan dan atau perencanaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya, penegasan mengenai unsur kesengajaan pada perencanaan. Jaksa penuntut umum mengklasifikasikan perbuatan terdakwa sebagai kelalaian berat. Selanjutnya, tentang motif dan niat terdakwa. Jaksa penuntut umum dan dalam repliknya menilai bahwa motif terdakwa bersifat jahat dan telah direncanakan untuk menyingkirkan korban. Selanjutnya, tentang unsur kesengajaan. Jaksa menegaskan bahwa terdakwa dengan sengaja mengakibatkan kematian korban. Tanggapan daripada penasihat hukum, kami menegaskan bahwa tindakan terdakwa terjadi dalam kondisi psikis yang tidak stabil dan tanpa niat awal yang untuk menghilangkan nyawa korban tersebut. Unsur sengaja tidak terpenuhi apabila perbuatan dilakukan dalam tekanan emosi tinggi tanpa kesadaran penuh terhadap akibatnya. Dengan demikian, perbuatan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai culpa rata atau kelalaian berat atau tidak pidana tanpa unsur niat membunuh. Selanjutnya, tentang fungsi saksi pidana dan aspek kemanusiaan. Jaksa penuntut umum berpendapat bahwa hukuman berat perlu dijatuhkan untuk memberikan efek jerak. Namun tanggapan kami sebagai penasihat hukum, kami sependapat bahwa hukum pidana harus memberikan efek jerak. Namun pidana bukan semata-mata sarana pembalasan atau retributif justice, melainkan juga sarana rehabilitas dan pembinaan pelaku atau restoratif justice. Terdakwa bukanlah residivis, dia adalah seorang mahasiswa dengan tanggung jawab yang sangat bergantung kepada keluarganya atas masa depan yang dia miliki. Sejak awal proses hukum, terdakwa telah menunjukkan penyesalan yang dalam, bersikap kooperatif dan tidak pernah menghambat jalannya persidangan. Aspek kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan. Hukuman yang ringan, proporsional dan berorientasi pada perbaikan diri terdakwa jauh lebih mencerminkan tujuan hukum pidana modern. Kesimpulannya, berdasarkan seluruh uraian yang kami sampaikan, baik dalam pledoi maupun duplik ini, kami berkeyakinan bahwa fakta-fakta meringankan terdakwa Yusuf jauh lebih dominan dan patut dipertimbangkan secara mendalam demi terwujudnya putusan yang adil dan humanis. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk kiranya memutuskan. Memohon kepada majelis hakim yang mulia, yang pertama, memohon menolak dalil-dalil yang memberatkan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam repliknya. Kedua,
menyatakan nasihat hukum terdakwa tetap pada permohonan yang telah disampaikan dalam periode sebelumnya. Ketiga, menjatuhkan pidana seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa Ali Yusuf dengan mempertimbangkan penyesalan yang tulus dan tanggung jawab yang telah dilakukan terdakwa. Demikian duplik ini kami sampaikan. Atas kebijaksanaan dan keadilan Majelis Hakim yang mulia kami aturkan terima kasih. Sekarang 16 November 2025 hormat kami sebagai penasihat hukum selaku penasihat hukum terdakwa Ilham Dhani. Terima kasih. Apakah jaksa penuntut umum memahami surat replik Apakah jaksa penuntut umum memahami surat duplik tersebut? Memahami yang mulia, namun kami tetap pada tuntutan dan replik kami. Jaksa penuntut umum apakah ada keterangan tambahan? Langsung dibalikin. Kalau itu dia kalau nota pembelaan sudah di Sudah memahami yang mulia, namun kami tetap pada tuntutan awal kami yang mulia. Baik, jika acara pembacaan surat replik, duplik, serta nota pembelaan dianggap selesai, maka dengan demikian sidang lanjutan pembacaan putusan terhadap perkara nomor 221 pidana biasa 2025 pengadilan negeri Cikarang akan ditunda 1 minggu, yaitu pada tanggal 21 November 2025. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Cikarang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 221 pidana biasa garis miring 2025 garis miring PN Cikarang dengan terdakwa Ali Yusuf yang didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan pada hari Rabu 21 November segera dimulai. Sidang Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 221 pidana biasa garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Cikarang atas nama terdakwa Ali Yusuf pada hari ini Rabu tanggal 21 November 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, apakah terdakwa saat ini hadir? Hadir dan mulia. Baik, silakan dihadirkan. Ini PH. Ali Yusuf. Untuk saudara Ali Yusuf, kita dulu. Nah, untuk saudara Ali Yusuf silakan duduk di kursinya. Kursi sidang, ya. Kursinya. Ya, Saudara terdakwa, apakah Anda siap mengikuti sidang putusan dengan kasus pembunuhan berencana yang mengakibatkan korban secara seluruh meninggal dunia? Sudah siap ya, Bu? Putusan nomor 221 pidana biasa 2025 Pengadilan Negeri Cikarang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam nama perkara terdakwa. Nama lengkap Ali Yusuf, tempat lahir Bekasi, umur 26 tahun, tanggal lahir 10 Oktober 1999, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bunga Mayang 2 nomor 16, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan strata 1. Terdakwa ditahan di Pengadilan Negeri Cikarang Pusat berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 27 Oktober 2025 sampai dengan sekarang. Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari berkas perkara pidana nomor 221 pidana biasa 2025 Pengadilan Negeri Cikarang beserta seluruh surat-surat yang bersangkutan. 1. Pembacaan dakwaan 27 Oktober 2025 Jaksa penuntut umum telah membacakan surat dakwaan tunggal nomor PDM 221
garis miring Cikarang, garis miring pidana biasa, garis miring 21, garis miring 2025, yang pada pokoknya mendakwa terdakwa melanggar pasal 340 tentang pembunuhan berencana karena terdakwa terbukti berencana membunuh korban. Kedua, tanggapan dakwaan. Penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak Dua, tanggapan dakwaan. Penasihat hukum terdakwa menyatakan terdakwa mengerti isi dakwaan dan mengajukan eksepsi. Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 221 garis miring pidana biasa garis miring 2025 garis miring PN Cikarang dengan terdakwa Ali Yusuf yang didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan pada hari Rabu 21 November 2025 segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 221 garis miring pidana biasa garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Cikarang atas nama terdakwa Ali Yusuf pada hari ini Rabu tanggal 21 November 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum apakah terdakwa saat ini hadir untuk membaca putusan terhadap saudara? Hadir yang mulia. Baik, silakan dihadirkan. Saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruang persidangan. Saudara terdakwa, apakah Anda siap mengikuti sidang putusan dengan kasus pembunuhan berencana yang mengakibatkan korban Karasulu meninggal dunia? Sudah siap yang mulia. Putusan nomor 221 garis miring pidana biasa garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Cikarang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan menghadiri perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Ali Yusuf, tempat lahir Bekasi, umur 26 tahun, tanggal lahir 10 Oktober 1969. Jenis kelamin laki-laki, warga negaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bunga Mayang 2 nomor 16, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa pendidikan strata 1. Terdakwa ditahan di Pengadilan Negeri Cikarang Pusat berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 27 Oktober 2025 sampai dengan sekarang. Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari berkas perkara pidana nomor 221 garis miring pidana biasa garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Cikarang beserta seluruh surat-surat yang bersangkutan. 1. Pembacaan dakwaan 27 Oktober 2025. Jaksa penuntut umum telah membacakan surat dakwaan tunggal nomor PDN 221 garis miring Cikarang garis miring pidana biasa garis miring 21 garis miring 2025 yang pada pokoknya mendakwa terdakwa melanggar pasal 340 tentang pembunuhan berencana karena terdakwa berencana membunuh korban. 2. Tanggapan dakwaan. Penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa mengerti isi dakwaan dan mengajukan eksepsi. 3. Pembacaan eksepsi 3 November 2025. 4. Pembacaan tanggapan eksepsi 5 November. Kemudian pemeriksaan bukti 7 November. 1. Pemeriksaan saksi-saksi. Saksi pertama Fani dan saksi kedua Frida menerangkan bahwa saksi pertama melihat korban tergantung di plafon yang dijebol paksa di kontrakan. 2. Keterangan ahli. Dr. Frida Helisa Putri, spesialis forensik, menerangkan bahwa penyebab kematian korban adalah terdapat bukti sidik jari dan DNA yang teridentifikasi pada kain selendang, gelas plastik serta sampel tubuh korban yang cocok dengan profil tersangka yang disebut pada dokumen laboratorium.
Pemeriksaan barang bukti. Barang bukti berupa kain selendang warna merah, sarung tangan lateks, ikat rambut, dan handuk. 4. Pemeriksaan pembacaan tuntutan 10 November 2025. Terdakwa Ali Yusuf mengakui seluruh perbuatannya, mengakui telah membunuh korban dengan Yo. Udah. Yo. 7. Pembacaan pledoi 12 November. Penasihat hukum terdakwa membacakan pledoi yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa tidak memiliki niat jahat, menyesal, dan telah menunjukkan itikat baik. 8. Replik Jaksa Penuntut Umum 14 November. Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik penolakan pledoi terdakwa dan tetap pada tuntutannya karena kelalaian terdakwa dikategorikan sebagai culpa lata atau kelalaian berat yang menghilangkan nyawa dan tidak dapat dihapus oleh santunan. 9. Duplik penasihat hukum 17 November. Penasihat hukum mengajukan duplik yang tetap pada pledoi, memohon agar majelis hakim mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan penyesalan terdakwa dalam menjatuhkan putusan seringan-ringannya. Pertimbangan hukum majelis hakim. 1. Pembuktian unsur pidana. Majelis hakim sudah mengambil keputusan dengan bijaksana, dengan sadar, dengan merumuskan secara matang. Bukti ahli forensik dan ahli digital forensik dinyatakan cukup kuat untuk membuktikan bahwa saudara Ali benar melakukan pembunuhan tersebut. Maka terdakwa atas nama Ali Yusuf dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Pasal 340 KU. Maka terdakwa atas nama Ali Yusuf dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur setiap orang terpenuhi pada diri terdakwa Ali Yusuf. Unsur pembunuhan berencana terpenuhi, terdakwa Ali benar melakukan pembunuhan tersebut. Unsur karena kelalaiannya terpenuhi, kelalaian terdakwa diindikasi kuat oleh seluruh berdebat selama sekitar 2 bulan terakhir ini, dan perdebatan terakhir pada hari Minggu korban pulang dalam keadaan menangis saat pulang kencang dengan pelaku. Menurut ahli, tindakan tersebut sangat tidak benar yang mengakibatkan hilangnya korban. Kelalaian ini adalah kelalaian berat atau culpa lata, karena terdakwa seharusnya mengetahui risiko membunuh dalam keadaan emosi sesaat, namun tidak melakukannya. Unsur mengakibatkan korban meninggal dunia terpenuhi. Keterangan saksi mata dan ahli forensik secara jelas membuktikan bahwa kelalaian terdakwa secara langsung mencekik leher korban dan menggantungkan leher korban di plafon yang dijebol paksa yang mengakibatkan korban Faris Hulu meninggal dunia. Dengan demikian, majelis hakim menyatakan terdakwa Ali Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa manusia yang merupakan kerugian terbesar. Kemudian hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa mengakui, menyesali, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. 2. Terdakwa belum pernah dihukum. 3. Terdakwa telah menunjukkan itikat baik dan bertanggung jawab moral dengan memberikan santunan kepada keluarga korban. Dengan ini mengadili, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, majelis hakim 1. Menyatakan terdakwa Ali Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ali Yusuf dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah kain selendang berwarna merah, 1 buah pasang sarung tangan lateks, 1 buah ikat rambut, 1 buah handuk. 6. Membebankan biaya perkara terdakwa sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Selasa pada hari Rabu tanggal 21 November 2025 oleh Luciani Agustin, sarjana hukum, magister hukum sebagai
Ulang lagi dong. Dan nggak apa-apa, gak usah nih. Oh, ulang aja tadi ada koma. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Rabu, tanggal 21 November 2025 oleh Luciana Agustin, Sarjana Hukum, Magister Hukum sebagai Hakim Ketua, Putri Agustina Sitompul, Sarjana Hukum, dan Octavia Syafitri, Sarjana Hukum sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 November 2025 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum. Dengan demikian, sidang kasus pembunuhan berencana nomor perkara 221 garis miring pidana biasa garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Cikarang sudah mencapai putusan sesuai dengan undang-undang sampai terdakwa mengajukan perlawanan putusan tersebut. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup.